Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Alia Putri Rayhana Nur Aziza. Saya dari Tarik Sidoarjo, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di kesempatan kali ini dan di masa pandemi yang masih belum usai bahkan PPKM tetap diterapkan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal di antaranya, yaitu pentingnya penerapan 5M dan pentingnya vaksinasi. COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif dengan 14 juta orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020 dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman. Percikan air liur pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Dan yang terakhir, tinja atau feses. Pentingnya penerapan 5M yaitu 1. Memakai masker. Dengan memakai masker dapat menghalangi masuknya sebuah virus pada hidung atau rongga mulut kita karena terhalang oleh masker yang kita gunakan. Sebelum menggunakan di luar rumah, pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernafas. Kesalahan ketiga yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan. Alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada diletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepas masker. Ketika akan melepas masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar dan lebih baik melepasnya dengan memegang bagian pengikat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, ataupun mulut ya. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita tidak bisa membersihkan masker dengan benar. Untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian masker tersebut harus sering dibersihkan teman-teman. Bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga loh pelindung muka dari plastik yang mungkin lebih dikenal dengan nama face shield. Pelindung ini banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah. Namun, apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara dengan baik? Berikut seputar informasi yang dilansir oleh laman BBC Future mengenai hal ini. Mohon disimak ya teman-teman. Setiap kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung, kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol loh. Kemudian apabila terdapat seseorang yang terinfeksi virus, maka ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol yang sudah terinfeksi virus. Serem ya teman-teman. Apalagi jika dibayangkan ketika orang terinfeksi virus menggunakan pelindung plastik namun tak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung, ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol ke udara karena pelindung plastik tersebut tak akan pernah bisa menutupi secara sempurna pada bagian muka. Maka dari itu, sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya teman-teman, walaupun sudah menggunakan pelindung plastik. Selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, tetapi hal ini juga bisa melindungi kita semua dari infeksi virus tersebut loh.
Penjelasan tadi merupakan beberapa hal yang perlu diketahui, dilakukan, serta dihindari selama pandemi ini. Namun, alangkah lebih baiknya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap kita terapkan di luar pandemi ya. Pesan Juno untuk teman-teman, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat, serta tetap berada di rumah aja. 2. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun penting dilakukan karena tanpa kita sadari, tangan kita akan bersentuhan dengan benda-benda di sekitar kita, yang tanpa kita ketahui benda-benda tersebut telah terpapar oleh bakteri, kuman, atau virus. Dengan mencuci tangan, memakai sabun, diharapkan bakteri atau virus yang menempel pada tangan kita akan mati, sehingga aman buat kesehatan kita. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak perlu dilakukan karena penularan sebuah virus bisa melalui droplet, yakni ketika seseorang bersin atau batuk. 4. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan juga tidak kalah pentingnya karena kita tidak tahu apakah orang-orang yang berkerumunan tersebut dalam keadaan sehat atau sakit dan berpotensi dapat menularkan pada orang lain. 5. Membatasi kegiatan di luar rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah merupakan pencegahan yang efektif pada penularan virus atau penyakit karena tidak terkontaminasi dengan penyebaran sebuah penyakit atau virus. Adapun pentingnya vaksinasi yaitu bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Jadi dengan kita mendapatkan vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap bakteri atau virus. Demikian paparan saya tentang pentingnya penerapan 5M dan vaksinasi. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.